Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-347. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, diantar oleh sepasukan kecil pengawal, Argojoyo akan pulang ke rumahnya untuk mengurangi bahaya yang dapat menerkamnya setiap saat. Ki Arkopati telah berpesan dengan sungguh-sungguh kepada pemimpin pengawal itu. Ingat, kau jangan sampai melakukan kesalahan. Aku sudah memaafkan kesalahan Argojoyo dengan beberapa macam pertimbangan. Bahkan aku sudah mengumumkan untuk pengampunan umum. Kau harus mengawasi anak buahmu dan setiap orang di sekitar rumah Argojoyo. Tidak boleh ada dendam yang dilontarkan kepadanya. Bukan karena Argojoyo adikku, tetapi aku mempunyai banyak pertimbangan. Aku mengampuni semua orang yang mau mendengarkan seruanku dan dengan kesungguhan hati berusaha ikut membangunkan kembali tanah yang sudah hampir runtuh ini. Pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tampaknya ia tidak begitu yakin. Bukan karena ia sendiri tidak dapat menyingkirkan dendam di hatinya, tetapi apakah ia akan mampu membendung perasaan seluruh anak buahnya dan bahkan rakyat di sekitarnya? Apakah kau ragu-ragu? Bertanya Ki Arkopati. Tugas ini sangat berat bagiku, jawab pemimpin pengawal itu. Ya, aku tahu bahwa tugasmu sangat berat, tetapi aku harap kau dapat melakukannya. Orang itu tidak segera menyahut. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, mungkin kau memerlukan seorang kawan. Pemimpin itu menganggukkan kepalanya. Ki Arkopati berpikir sejenak. Tampaklah wajahnya menjadi tegang. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Panggillah gembala tua itu." Pemimpin pasukan itu ragu-ragu sejenak, tetapi ia pun kemudian meninggalkan bilik Ki Arkopati, memanggil gembala tua yang kini juga disebut Kiai Gringsing itu. "Kiai," berkata Ki Arkopati, "aku memerlukan bantuan Kiai." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. "Aku masih mengharap Kiai berada di tanah perdikan ini untuk beberapa saat. Hanya beberapa saat saja." "Maksud Ki Gede, aku akan meminjam anak-anakmu, salah seorang atau keduanya." "Untuk?" Maka diceritakannya maksudnya itu untuk melindungi Argojoyo. Ia memerlukan sepasukan prajurit. Tetapi pemimpin prajurit itu memerlukan kawan, karena ia agak bimbang atas kemampuannya melakukan tugas yang berat ini. Ia merasa bahwa ia tidak hanya sekedar berhadapan dengan banyak kemungkinan yang datang dari sekelilingnya. Mungkin sisa-sisa pasukan Argojoyo sendiri yang mendendam kepadanya, mungkin rakyat yang marah, tetapi juga mungkin timbul dari pasukannya itu sendiri.
Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kesulitan pemimpin pasukan itu. Karena itu maka jawabnya, "Baiklah Ki Gede, aku akan menyuruh kedua anak-anakku itu untuk mengikuti Ki Argojoyo. Karena tugas mereka selama ini pun adalah menjaganya di dalam bilik itu." "Terima kasih." Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ketika Kiai Gringsing mengatakannya kepada Suwandaru, tampak betapa ia menjadi kecewa. Bahkan sambil berdesah ia menjawab, "Guru, apakah aku boleh beristirahat?" Kiai Gringsing menjadi heran mendengar jawaban itu. Suwandaru adalah seorang anak muda yang lebih senang berada di lingkungan ketegangan daripada duduk menunggu sambil bertopang dagu. Tetapi tiba-tiba kini sikapnya menjadi lain. "Lalu apakah yang akan kamu lakukan?" "Aku minta izin untuk beristirahat barang sejenak di rumah ini. Aku ingin beberapa hari tidak lagi dibebani oleh tugas-tugas yang berat." Kiai Gringsing masih belum mengerti kenapa tiba-tiba tabiat muridnya ini berubah. Namun sebelum orang tua itu menanyakannya kepada Suwandaru sendiri, Agung Sedayu telah mendahuluinya. "Biarlah aku berangkat sendiri untuk kali ini, Guru." "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. Agung Sedayu tidak segera menjawab, tetapi sambil tersenyum dipandanginya wajah Suwandaru yang murung itu. "Kenapa?" gurunya mendesak. "Adi Suwandaru sedang sakit." "Sakit?" Gurunya menjadi semakin heran. "Apakah yang sakit? Kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Meskipun segalanya tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kita wajib berusaha, dan aku akan berusaha untuk mengobatinya." Wajah Suwandaru menjadi merah padam. Sambil bersungut-sungut ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak. Ketika ia melihat Agung Sedayu masih juga tersenyum, Suwandaru bergumam, "Tidak, aku tidak sedang sakit." Gurunya tidak segera menyahut. Kini dipandanginya wajah Agung Sedayu yang masih juga tersenyum. "Benar Guru, Adi Suwandaru sedang sakit, tetapi yang sakit bukan badannya." Gurunya menjadi tegang. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, "Ya Suwandaru, kau sakit, tetapi yang sakit bukan badanmu." Kini sadarlah Suwandaru yang gemuk itu bahwa gurunya pun agaknya telah dengan sengaja mengganggunya. Karena itu maka jawabnya, "Iya, yang sakit bukan badanku, tetapi ingatanku." Kiai Gringsing dan Agung Sedayu pun kemudian tertawa, sedang Suwandaru masih juga bersungut-sungut. Namun akhirnya Kiai Gringsing berkata, "Baiklah, kalau demikian, biarlah Angger Suwandaru berada di sini. Aku agak kurang menghiraukan perasaannya. Tetapi kini aku mengerti bahwa memang sebaiknya anak Mas Suwandaru tidak ikut serta. Ia memang perlu beristirahat sepekan 2 pekan." Suwandaru tidak menjawab. Ditatapnya wajah Agung Sedayu yang melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Angger Agung Sedayu akan pergi sendiri bersama pasukan kecil itu mengantarkan Ki Argojoyo, karena hal itu memang diperlukan, berkata Kiai Gringsing kemudian. "Baik Guru," jawab Agung Sedayu. Namun tiba-tiba mereka berpaling ketika terdengar suara Sekar Mirah. "Aku akan ikut serta bersama Kakang Agung Sedayu."
menggantikan Kakang Suwandaru di dalam pasukan itu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sekilas ia berpaling ke arah Ki Sumangkar, seolah-olah ia berkata, "Apakah kita akan dapat mengizinkannya?" Ki Sumangkar pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Apakah kau perlu ikut bersamanya?" Ki Sumangkar bertanya. "Iya, Guru," jawab Sekar Mirah. "Kakang Suwandaru merasa perlu untuk tinggal." "Tetapi," berkata Kiai Gringsing, "aku menjadi bingung. Di mana aku harus berada? Aku tinggal di sini atau aku harus pergi bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah?" "Kenapa Kiai harus pergi bersama aku dan Kakang Agung Sedayu atau menunggui Kakang Suwandaru?" Kiai Gringsing tidak dapat segera menjawab, tetapi ketika ia memandang wajah Ki Sumangkar, orang tua itu pun menganggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa Kiai Gringsing memerlukannya. Adalah kurang bijaksana bahwa yang tua-tua membiarkan anak-anak muda itu tanpa pengawasan. Justru mereka telah menyatakan diri mereka saling mengikat. "Kiai," berkata Ki Sumangkar kemudian, "aku akan ikut bersama Sekar Mirah dan Angger Agung Sedayu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, dan agaknya anak-anak muda itu pun kemudian menyadari kenapa orang-orang tua itu menjadi bingung untuk melepaskan mereka pergi berdua saja. Dengan demikian, maka meskipun dengan alasan yang lain, Ki Sumangkar turut serta bersama dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah di dalam pasukan kecil yang mengantarkan Ki Argojoyo. Atas pendapat Kiai Gringsing itu, Ki Argopati pun tidak berkeberatan bahwa kedua orang itu pun pergi bersama Agung Sedayu untuk membantu kesulitan yang mungkin timbul. Maka setelah pasukan kecil itu bersiap seluruhnya, mereka pun kemudian berangkat meninggalkan induk padukuhan. Agaknya rombongan kecil itu memang benar-benar telah menarik perhatian. Beberapa orang yang melihatnya segera memberitahukan kepada tetangga-tetangganya bahwa sekelompok pasukan pengawal menoreh telah lewat mengantarkan Ki Argojoyo. "Hei!" desis seseorang yang melihat pasukan itu. "Bukankah di antara mereka itu terdapat Ki Argojoyo?" "Iya, Ki Argojoyo. Apakah ia akan dibawa ke tempat hukuman yang baru? Mungkin ia akan digantung di bawah Pucang Kembar." "Tidak," seseorang menggeleng. "Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjalani hukuman. Mungkin ia akan dibebaskan. Bukankah Ki Argopati telah menyerukan pengampunan umum?" Orang-orang itu pun saling berpandangan. Salah seorang yang tidak mau berteka-teki tiba-tiba berteriak, "Hei, akan dibawa kemana orang itu?" Hampir segenap isi rombongan kecil itu berpaling, tetapi tidak seorang pun yang menjawab. "Apakah orang itu akan digantung di bawah Pucang Kembar?" teriak orang itu pula. Tidak seorang pun juga yang menjawabnya. Namun pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh perasaan Ki Argojoyo. Kini ia menyadari betapa tanggapan rakyat menoreh kepadanya, kepada perbuatan yang telah dilakukannya. Karena itu, maka kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Sebuah pengakuan yang mendalam telah menusuk-nusuk jantungnya, apalagi ketika dilihatnya sawah-sawah yang kering dan tidak terpelihara. Di sana-sini para petani sedang sibuk memperbaiki parit sehingga mereka masih belum sempat untuk menanami sawahnya
yang memang tidak dapat dikerjakannya selama peperangan berkecamuk. Hatinya berdesir tajam ketika mereka melewati sebuah regol yang sudah menjadi abu dan belum sempat diperbaiki. Para pengawal terpaksa mendampingi Ki Argojoyo ketika mereka melihat anak-anak muda yang berkumpul di ujung jalan padukuhannya sambil berteriak, "Hah, inilah salah seorang yang telah membakar regol kita. Bukan hanya regol kita," teriak yang lain, "tetapi ia sudah membakar seluruh tanah perdikan Menoreh." Terasa dada Ki Argojoyo menjadi semakin pepat, tetapi ia sudah menemukan pengakuan yang pasrah. Ia memang telah melakukan semua kesalahan itu, sehingga ia harus menelan kepahitan perasaan itu tanpa dapat mengelak lagi. Karena itu, maka ia pun kemudian berjalan dengan kepala yang tetap tunduk, seakan-akan ia tidak berani lagi memandang tanah perdikan Menoreh yang porak-poranda itu. Apakah kita masih akan berjalan jauh? Tiba-tiba salah seorang pengawal berdesis. Pemimpin pengawal dan kawan-kawannya pun segera berpaling kepadanya. Sudah tentu ia tahu bahwa mereka masih akan berjalan beberapa lama lagi, melintasi beberapa buah bulak dan padukuhan. "Kenapa?" bertanya pemimpin pengawal. "Kenapa kita harus mengantarkannya pulang? Apakah orang itu belum pernah melihat jalan di daerah ini?" Dada Argojoyo berdesir. Ternyata bukan saja orang-orang di tepi-tepi jalan yang mengumpatinya. Bahkan di dalam pasukan pengawal ini pun terselip perasaan itu. Pemimpin pengawal itu pun menjadi berdebar-debar pula. Dugaannya ternyata tidak jauh keliru. Kalau perasaan itu pun berkembang pula, maka keadaan akan menjadi panas. Karena itu cepat-cepat ia menjawab, "Itu bukan persoalan kita. Kita mengemban perintah Ki Gede Menoreh, apapun alasannya." Ternyata usahanya untuk sementara itu berhasil. Pengawal itu tidak bertanya lebih lanjut. Sedang orang-orang lain yang mulai dijalari oleh perasaan yang serupa, yang agaknya sudah mulai akan terungkap oleh pertanyaan seorang kawannya itu, menjadi terbungkam. Mereka menghormati kepala tanah perdikannya, sehingga mereka patuh menjalani tugas yang dibebankan kepada mereka, mengantarkan Ki Argojoyo dengan selamat sampai di rumahnya, kemudian mengawal rumah itu untuk sementara sampai petugas yang akan menggantikan mereka datang. Dalam pada itu, di balik gerumbul-gerumbul liar agak di tengah-tengah sawah yang tidak terpelihara, beberapa orang melihat iring-iringan itu dengan wajah yang tegang. Salah seorang daripadanya adalah seorang anak laki-laki yang masih sangat muda. "Kemana mereka akan pergi?" salah seorang dari mereka itu berdesis. "Ini adalah suatu pameran kebaikan hati Ki Argopati. Mungkin ini adalah satu dari sekian banyak orang yang diampuninya dalam rangka pengampunan umum yang telah diteriakkan oleh kepala tanah perdikan yang nyaris terbunuh itu." Anak yang masih sangat muda yang ada di antara mereka tidak segera dapat menyambung pembicaraan kawan-kawannya. Ia melihat bahwa di antara rombongan itu adalah ayahnya. "Bukankah itu Ki Argojoyo?" desis seorang kawannya. Anak muda itu mengangguk. "Agaknya,
ayah akan diantarkan pulang. Desisnya, pulang? Atau mungkin ke suatu tujuan yang tidak diketahui. Jalan ini adalah jalan pulang. Mungkin ayah telah mengucapkan sumpah untuk tetap setia kepada Ki Gede atau janji-janji yang lain. Mungkin juga Ki Argojoyo akan menjadi alat yang baik untuk menangkap kita. Anak muda itu mengerutkan keningnya dan kawannya berkata seterusnya, "Aku tidak mengira bahwa Ki Argojoyo akan bersedia melakukannya. Apakah kau yakin bahwa ayah akan berbuat demikian? Lalu apalagi? Apakah ayah tidak sedang dibawa ke suatu tempat untuk menjalani hukuman? Aku sependapat dengan kau. Jalan ini adalah jalan pulang bagi Ki Argojoyo." Anak muda itu terdiam. Kita mengangkat senjata justru karena kita membela pendirian Ki Argojoyo, Sidanti dan Ki Tambakwedi. Aku menaruh hormat yang tinggi kepada Sidanti yang memilih mati dari segala keadaan yang lain. Ia tidak menyerah meskipun ia berhadapan langsung dengan Ki Argopati, yang meskipun orang itu adalah ayahnya sendiri, itu adalah suatu sikap yang jantan. Anak muda itu menjadi tegang. Tetapi Ki Argojoyo memilih jalan lain. Persetan dengan orang itu. Geram anak muda itu. Aku akan memilih jalan seperti Kakang Sidanti. Meskipun ia adalah ayahku sendiri, tetapi ayah sudah ingkar pada perjuangan kita. Kita sudah terlanjur menyingsingkan lengan baju kita. Kini ayah menyerahkan diri seperti seorang pengecut. Kita akan berhenti bertempur kalau kita sudah mati. Seandainya kita menyerah sekalipun, apakah jaminannya bahwa kita akan benar-benar diampuni seperti Ki Argojoyo? Seandainya Ki Argojoyo tidak akan dipergunakan sebagai alat untuk menjerat kita, aku kira Argopati tidak akan bersikap begitu lunak kepadanya. Kita akan memilih waktu. Aku mengenal halaman rumahku dengan baik. Pasti jauh lebih baik dari pengawal-pengawal yang bodoh itu. Sehingga meskipun halaman rumah itu dijaga, aku pasti akan dapat memasukinya. Kita tidak akan ingkar pada perjuangan yang sudah kita letakkan. Kalau kita tidak berputus asa, maka lambat laun kita akan mendapat pengikut pula. Kita harus menumbuhkan ketidakpuasan rakyat kepada keadaan yang berkembang kemudian. Aku akan pulang pada suatu saat, desis anak muda itu. Aku akan menemui ayah di rumah. Kalau ayah berkeras hati, apa boleh buat. Kakang Sidanti juga mati di tangan ayahnya. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Sidanti mati dibunuh adiknya selagi ia berada di hadapan ayahnya. Itu tentu sudah diatur sebelumnya. Mereka pun kemudian terdiam sejenak. Mereka memandang iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin jauh. Persetan dengan mereka. Anak muda itu menggeram pula. Akan datang saatnya kita menuntut. Iya, kita yang sudah dikorbankannya, kemudian ditinggalkannya dalam keadaan yang sulit ini. Sekelompok orang-orang itu pun masih memandangi iring-iringan itu untuk sejenak. Namun kemudian mereka segera bergeser dan menghilang di antara tanaman liar yang tumbuh di sana-sini. Mereka sudah berketetapan untuk membalas sakit hati mereka yang mereka tanggungkan selama ini. Kekalahan yang bertubi-tubi dan apalagi kini mereka merasa tidak berharga sama sekali. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk dapat sekedar mengobati sakit hati itu adalah dengan melakukan kekerasan, siapapun korbannya. Dan kini mereka telah menemukan sasaran yang menggairahkan, Ki Argojoyo yang telah mereka anggap berkhianat. Ki Argojoyo sendiri merasa bahwa ia memang berada di dalam keadaan yang sulit. Ternyata Ki Argopati bukan hanya sekedar ingin mengawasinya,
Tetapi kecemasan kepala tanah perdikan itu kini benar-benar dapat dirasakannya. Tetapi ternyata bahwa di dalam lingkungan para pengawal sendiri ada orang-orang seperti yang dicemaskannya itu. Meskipun agaknya pemimpin pengawal telah menunjukkan sikapnya yang baik. Demikianlah, iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Ki Argojoyo. Tetapi semakin banyak pula mereka melihat wajah-wajah yang tidak puas dan bahkan memancarkan dendam di hati mereka. Dengan hati yang berdebar-debar, Ki Argojoyo kemudian memasuki regol padukuhannya. Iring-iringan itu berhenti sejenak di depan regol karena para pengawal padukuhan itu ingin mendengar keputusan Ki Argopati tentang adiknya itu. Ki Argojoyo sudah diampuni kesalahannya, seperti juga orang-orang lain yang mendengar seruan Ki Argopati. Pemimpin rombongan pengawal yang mengantarkan Ki Argojoyo itu menjelaskan. Pemimpin pengawal padukuhan itu memandang Ki Argojoyo dari ujung kakinya sampai ke ikat kepalanya, seakan-akan belum pernah melihat sebelumnya. Dengan nada yang kecut ia bertanya, "Benarkah begitu, Ki Argojoyo?" Ki Argojoyo merasakan nada yang pahit itu menyentuh perasaannya, tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga. Sambil mengangguk ia menjawab, "Ya, demikianlah agaknya." Apakah Ki Argojoyo tidak memegang tekad perlawanan seperti Sidanti yang mati oleh adiknya sendiri? Aku mengalami perkembangan tanggapan terhadap keadaanku dan keadaan tanah ini. Ini adalah sikap yang membuat aku dimaafkan oleh Kakang Argopati. Ternyata Sidanti agak lebih jantan dari Ki Argojoyo. Ia mati menggenggam tanggung jawab. Aku mengalami perkembangan perasaan, pikiran dan tanggapan. Ini adalah pertanda bahwa aku masih hidup. Seperti orang-orang lain pula, kadang-kadang keputusan yang telah dibuat hari ini akan disesali di keesokan harinya. Kau memang pandai menyusun kalimat-kalimat itu, tetapi kau bagi kami tidak lebih dari seorang pengecut. Ki Argojoyo tidak menjawab. Ia harus menerima penghinaan yang langsung menusuk jantungnya itu. Pemimpin pengawal yang mengantarkannya pun tidak menyahut. Ia menyadari keadaan yang sedang dihadapinya. Kalau ia ikut campur dalam pembicaraan itu, maka suasananya tidak akan menjadi semakin baik. Karena itu, ia telah membatasi dirinya untuk membiarkan Ki Argojoyo menjawab sendiri pertanyaan itu selama pembicaraan itu tidak berbahaya bagi segala pihak. Bukankah sekarang kau akan pulang ke rumahmu? Tanya pemimpin pengawal itu. Iya, jawab Ki Argojoyo. Tiba-tiba pemimpin pengawal itu menyingkir sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Silahkan tuanku. Sekali lagi dada Ki Argojoyo berdesir, tetapi sekali lagi ia harus menelan penghinaan itu. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanannya. Yang menarik perhatian bagi para pengawal bukan saja Ki Argojoyo, tetapi seorang gadis yang ada di dalam iring-iringan itu. Siapakah gadis itu? Desis salah seorang dari mereka. Yang lain menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihatnya di rumah Ki Argopati. Mungkin gadis itu kawan Pandanwangi dari daerah lain. Atau mungkin masih ada hubungan keluarga dengannya. Gadis itu datang dari Sangkal Putung, berkata yang lain.
Gadis itu adalah adik gembala muda yang gemuk yang ikut membantu kita menumpas pemberontakan Sidanti. Dari mana kau tahu? Semua orang mengetahuinya. Aku tidak tahu. Kau memang selalu ketinggalan. Kawannya mengerutkan keningnya, kemudian ia pun berdesis. Kenapa ia ikut bersama iring-iringan ini? Entahlah, aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan kepadanya. Mungkin ia memang mencari aku. Sebaiknya sekali-sekali kau melihat bayangan wajahmu di dalam air, kau akan tahu bahwa kau sama sekali tidak berbentuk. Mereka terdiam ketika mereka melihat pemimpin pengawal di padukuhan itu berjalan di depan mereka sambil bersungut-sungut. Ia masih menyesali Ki Argojoyo yang telah membakar tanah perdikan ini dan meninggalkan bekas yang sukar untuk dihapuskan. Sekarang, agaknya ia telah dibebaskan dari segala tuntutan. Tetapi ternyata pemimpin pengawal itu kemudian berhenti. Ditatapnya para pengawal yang sedang berbicara itu, dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Kenapa gadis sangkal putung yang bernama Sekar Mirah itu ada pula di dalam rombongan ini?" Pengawal-pengawal itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Salah seorang dari mereka menjawab. Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia melanjutkan langkahnya. "Hei, ada juga perhatiannya kepada gadis itu," desis salah seorang dari mereka. Kawannya tidak menjawab. Dipandanginya saja langkah pemimpin pengawal itu. Kemudian mereka pun saling berpandangan satu sama lain, tetapi mereka tidak berbicara apapun lagi. Sementara itu, Ki Argojoyo bersama para pengawal yang mengantarkannya menjadi semakin dekat dengan halaman rumahnya. Namun ternyata dada Ki Argojoyo menjadi kian berdebar-debar. Rumah itu baginya serasa menjadi asing. Di rumah itulah ia mula-mula bersama Sidanti dan Ki Tambakudi merencanakan perlawanan. Pengawal-pengawal yang tinggal di sekitar rumahnya adalah inti dari pasukannya. Apalagi ketika Sidanti menunjukkan beberapa kelebihannya bersama gurunya, maka seakan-akan semakin yakinlah perjuangan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian berdatanganlah orang-orang dari luar telatah menoreh yang akan ikut serta di dalam pertarungan antara keluarga itu. Meskipun Ki Argojoyo sadar bahwa mereka tidak akan lebih baik dari perampok-perampok yang melihat medan yang lunak di dalam kemelutnya peperangan, namun Ki Argojoyo, Sidanti dan Ki Tambakudi merasa bahwa pada akhirnya mereka akan dapat menguasai orang-orang itu. Ternyata bahwa pengaruh mereka semakin lama menjadi semakin besar, sehingga mereka berhasil merebut padukuhan induk dan mendesak Ki Argopati. Tetapi akhir dari semuanya itu adalah seperti yang disaksikannya kini. Kuburan yang menjadi semakin padat, sawah yang terbengkalai, dan permusuhan yang tersebar di mana-mana. Ki Argojoyo seakan-akan tersadar dari lamunannya ketika ia sampai di muka regel rumahnya. Terasa dadanya berdesir tajam sekali. Rumah yang ditinggalkannya beberapa saat itu menjadi seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Kotor, sepi, dan pintu peringgitan yang tertutup rapat. Tiang-tiang pendopo yang tegak kaku itu bagaikan tubuh-tubuh yang tegang menunggu berakhirnya masa yang pahit.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.